Kita menuju ke Bareskrim Polri bersama Asri Gunawan untuk mengetahui sejauh mana proses hukum Panji Gumilang. Selamat siang Asri, jadi apa pertimbangan polisi sehingga Panji Gumilang terkena pasal Undang-Undang ITE? Ya Glenis, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi menyebut bahwa usai melakukan gelar perkara tambahan, penyidik menemukan adanya dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sehingga polisi menambahkan pasal yang disangkakan terhadap Panji Gumilang yakni terkait dengan UU ITE. Adapun pasal-pasal tersebut yakni pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan dengan pasal ini Panji terancam dikenakan hukuman 6 tahun penjara. Kalau kita lihat kasusnya yang sebelumnya ini statusnya penyelidikan dan sekarang sudah ditetapkan atau dinaikkan menjadi penyidikan, artinya polisi sudah mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh oknum ataupun juga terlapor begitu. Dan dari pihak kepolisian sendiri juga sudah memeriksa sejumlah saksi, dan ini juga berkaitan begitu, ini tidak terlepas dari hasil pemeriksaan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik begitu. Ada dari saksi kemudian juga ada ahli, dan untuk kemarin Kamis 6 Juli ada total 14 orang saksi, 10 diantaranya ini diperiksa di Ponpes Al Zaitun Indramayu dan 4-nya diperiksa di Bareskrim. 4 orang saksi tersebut merupakan mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah memeriksa ataupun juga melengkapi dan menguji bukti-bukti apakah bukti-bukti yang sudah terkumpul ini membuktikan ataupun juga dinilai sesuai dengan laporan ataupun juga pasal yang disangkakan, yakni terkait dengan penistaan agama, yakni pasal 156 huruf A KUHP soal penistaan agama. Dan polisi juga nantinya akan melengkapi syarat formil penyidikan, antara lain menerbitkan surat perintah penyitaan dan mengirim barang bukti ke pusat laboratorium forensik. Bareskrim juga menegaskan bahwa dalam kasus ini yang menjadi objek penyidikan adalah Panji Gumilang, bukan Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini perlu diketahui karena berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang terus dilakukan ataupun juga yang masih berlangsung di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan mengingat banyaknya santri yang masih melanjutkan pendidikan di sana. Meskipun kita ketahui banyak sekali masa ataupun juga dorongan dari masyarakat untuk kemudian mencabut izin jalannya pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun ataupun juga menutup Pondok Pesantren Al Zaitun, dan juga mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat kepada Panji Gumilang. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, bahwa yang menjadi fokus dan juga perlu diperhatikan ini adalah terkait dengan kelanjutan pendidikan dari para santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi langkah yang bijaksana, langkah yang lebih tepat adalah untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajar, namun disertai ataupun juga dengan syarat melakukan pembinaan dan juga untuk mengawal terkait dengan kurikulum dan juga ajaran yang berada dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain dari itu juga polisi ataupun juga dari pihak Bareskrim menyebut apabila ditemukan adanya ajaran sesat ataupun kurikulum yang menyimpang, nantinya ini menjadi ranah Kementerian Agama dan juga MUI yang akan menindaklanjut terkait dengan penyimpangan ataupun juga ajaran sesat apabila ditemukan di dalam kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Glenis. Terima kasih Asri Gunawan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.